Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami tentang solusi dari permasalahan pada subbab potensial nol atau pada saat keadaan partikel bebas. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Marini Ayu Cahyani dengan NIM 1930.41006. Kemudian ada Entina Nesti Husairo dengan NIM 1930.41008. Saya sendiri Yulfa Lutfianisa dengan NIM 1930.41013. Ulin Latifatu Nikma dengan NIM 1930.41030. Dan Yoga Rianda Diwangkara dengan NIM 1930.41040. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan materi, yaitu tentang permasalahan pada saat keadaan potensial nol atau pada saat keadaan partikel bebas. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam penyelesaian persoalan pada keadaan potensial nol atau pada partikel bebas. Untuk tahapan yang pertama, yaitu menentukan keadaan stasionernya. Tahapan yang kedua, yaitu menentukan keadaan normalisasinya, yaitu pada keadaan awalnya, yaitu si X0. Kemudian tahapan yang ketiga, menentukan Pk. Kemudian tahapan yang keempat, menentukan persamaan gelombangnya yang tergantung pada waktu atau biasa disebut sebagai Time Dependent Schrödinger Equation atau TDSE. Dan tahapan yang kelima, menentukan kasus pembatas saat A sangat besar dan A itu bernilai sangat kecil. Kemudian tahapan yang terakhir, mensimulasikan hasil persamaan yang telah didapatkan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada penentuan persamaan pada keadaan stasionernya, terlebih dahulu kita ingat kembali dalam penyelesaian ini kita harus menentukan persamaan Schrödingernya pada keadaan potensial 0, yaitu pada saat V itu bernilai 0. Nah, ingat kembali bahwa dalam persamaan Schrödinger secara umumnya itu didefinisikan sebagai IH bar do C per do T sama dengan negatif H bar kuadrat per 2M dikalikan dengan do kuadrat C per do X kuadrat plus P XT C XT, di mana X itu bernilai dari min tak hingga sampai dengan tak hingga, dan T bernilai lebih dari 0. Dan karena pada potensial 0 itu V-nya atau nilai potensialnya itu bernilai 0, maka persamaan Schrödinger tersebut dapat dituliskan sebagai IH bar dikalikan dengan do C per do T sama dengan min H bar kuadrat per do M kali dikalikan dengan do kuadrat C per do X kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan persamaan Schrödingernya pada keadaan potensial 0, dan di sini telah diketahui bahwa Cx0 itu sama dengan C0x atau persamaan gelombang awal tadi, dengan X itu bernilai dari negatif di antara negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka transformasi Fourier dari Cxt itu dapat dituliskan sebagai F Cxt sama dengan Kt sama dengan 1 per akar 2pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga Cxt dikalikan dengan E atau eksponensial pangkat negatif IK X dx. Nah, kemudian dapat didapatkan solusi yang ditransformasikan ke persamaan Schrödingernya dengan persamaan si Kt sama dengan si 0K eksponensial pangkat min I H bar per 2M K kuadrat T. Oke, kemudian kita dapatkan inverse transformasi Fouriernya, yaitu dengan dituliskan sebagai persamaan Cxt sama dengan F pangkat min 1, yaitu sebagai pangkat min 1 di sini sebagai lambang inverse-nya, inverse Fourier dari C Kt. Kemudian diperoleh persamaan akhirnya dari hasil inverse tersebut diperoleh Cxt sama dengan 1 per akar 2pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga eksponensial pangkat IKX dikalikan dengan C0K kali dikalikan dengan eksponensial pangkat min IH bar per 2M K kuadrat T juga. Kemudian sehingga dari hasil inverse transformasi Fourier tersebut diperoleh persamaan
Schrödinger untuk partikel bebasnya sebagai si xt sama dengan 1 per akar 2pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga e atau eksponensial pangkat i kx min i bar per 2m k kuadrat t dikalikan dengan si 0k dk. Atau dapat pula dituliskan sebagai si xt sama dengan 1 per akar 2pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga e ikx min i bar per 2m k kuadrat t pi k dk. Sehingga di sini dapat diketahui bahwa besarnya si 0k ini senilai dengan atau sama dengan pk pada persamaan kedua ini. Setelah kita dapatkan persamaan Schrödinger pada keadaan potensial nolnya, berikut merupakan uraian permasalahan pada saat keadaan potensial nol atau pada partikel bebas. Nah, di sini disediakan sebuah permasalahan di mana sebuah partikel bebas memiliki fungsi gelombang awal sebagai si x0 sama dengan a eksponensial pangkat min a kecil x mutlak, di mana a besar dan a kecil adalah konstan real yang positif. Kemudian tentukan normalisasi si x0 atau pada normalisasi pada keadaan gelombang awalnya tadi, dan yang B tentukan besarnya pk. Kemudian yang C bangun atau tentukan persamaan pada saat si xt atau pada saat persamaan gelombangnya tergantung pada waktu dalam bentuk integral. Kemudian untuk poin yang ke D, diskusikan kasus-kasus pembatas pada saat a kecil, konstanta a kecil sangat besar dan a kecil sangat kecil. Untuk solusinya, pertama kita ketahui bahwa persamaan solusi pada sebuah keadaan stasioner itu didefinisikan sebagai si xt sama dengan si xe pangkat i pangkat min i et per h bar, di mana kita tentukan terlebih dahulu desainnya atau persamaan pada time independent Schrödinger equation atau yang tidak tergantung pada waktu, di mana didefinisikan sebagai persamaan Hamilton kalikan dengan C sama dengan sebesar energi E dikalikan dengan C, di mana persamaan Hamilton itu dapat didefinisikan atau dapat dituliskan sebagai negatif H bar kuadrat per 2M do kuadrat Cx per do X kuadrat dijumlah dengan V X atau potensialnya Cx yang tidak bergantung pada waktu sama dengan energi dikalikan dengan Cx. Nah, sehingga kita peroleh karena V-nya itu bernilai 0, maka dapat dituliskan sebagai min H bar kuadrat per 2M do kuadrat Cx per do X kuadrat sama dengan E Cx. Nah, kemudian dari persamaan tersebut, maka tingkat energinya pada saat keadaan stasioner dapat dituliskan sebagai Cx atau sebesar Cx0, yang dimana Cx0 ini merupakan persamaan gelombang awalnya tadi, sehingga tingkat energi pada saat keadaan stasioner dapat ditulis sebagai AE atau eksponensial pangkat min A kecil X mutlak. Dari sini kita dapatkan keadaan stasionernya, di mana telah kita dapatkan bahwa tingkat energinya itu bernilai Cx0 sama dengan AE A eksponensial pangkat min A kecil X mutlak. Sehingga kita dapatkan keadaan stasionernya dengan mensubstitusikan persamaan pada tingkat energi stasionernya tadi, kita peroleh persamaannya menjadi Cxt sama dengan A besar eksponensial pangkat min A kecil X mutlak dikalikan dengan E pangkat atau eksponensial pangkat min IE T per H bar. Kemudian masuk pada solusi TDSE. Untuk yang pertama, kita perlu menormalisasikan fungsi gelombang tersebut terlebih dahulu. Keadaan normalisasi untuk fungsi psi x,0 sama dengan A besar E pangkat minus AX mutlak dapat kita peroleh dengan cara menormalisasikannya. Nah, syarat untuk menormalisasikan fungsi suatu gelombang sendiri yaitu dengan mengintegralkan dari minus tak hingga sampai hingga dari kuadrat mutlak fungsi gelombang tersebut dinyatakan dalam nilai sama dengan 1. Nah, kemudian kita ketahui bahwa nilai dari fungsi gelombang tersebut yaitu A besar dikali E pangkat minus A X mutlak. Kemudian kita dapat langsung memasukkannya ke dalam persamaan dan kita ketahui bahwa perkalian antara A besar E pangkat minus A
AX mutlak dikali dengan konjugatnya akan menghasilkan nilai A kuadrat E pangkat minus 2AX, sehingga diperoleh persamaan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga A kuadrat E pangkat minus 2AX dx sama dengan 1. Nah, kemudian dari persamaan ini kita peroleh 2A besar kuadrat dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus 2A mutlak dx sama dengan 1. Nah, kemudian menjadi 2A besar kuadrat dikali integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus 2AX dx sama dengan 1. Nah, kemudian kita integralkan terlebih dahulu E pangkat minus 2AX dari 0 sampai tak hingga. Nah, diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 1/2A. Kemudian kita masukkan ke persamaan sehingga diperoleh 2 dikali A besar kuadrat dikali 1/2A sama dengan 1. Nah, kemudian kita bagi 2/2, hasilnya kan 1. Nah, itu diperoleh A besar kuadrat per A kecil sama dengan 1. Sehingga nilai dari A besar sama dengan akar A kecil. Nah, kita perolehlah keadaan normalisasi dari fungsi gelombang tadi, yaitu dengan memasukkan nilai A besar yang sudah kita peroleh ke dalam persamaan, sehingga diperoleh nilai gelombang si x, 0 sama dengan akar A kecil dikali E pangkat minus A x mutlak. Nah, kemudian kita plotkan atau simulasikan menggunakan pemrograman Python, kemudian diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, ini grafiknya. Untuk yang grafik berwarna biru, ini merupakan fungsi gelombang awalnya. Nah, kemudian setelah dinormalisasikan, kita peroleh grafik yang berwarna merah ini. Dan selanjutnya adalah penjelasan mengenai transformasi Fourier dari fungsi gelombang awal. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan pika ini, di mana pika adalah transformasi Fourier dari fungsi gelombang awal. F0x sama dengan A akar AE pangkat min A mutlak X. Pika sama dengan F buka kurung F0x tutup kurung. Nah, dari sini kita masukkan fungsi gelombang awal tadi. Pika sama dengan F buka kurung akar AE pangkat min A mutlak X tutup kurung. Karena Fc X tidak periodik, maka sejumlah tak hingga gelombang bidang diperlukan untuk mewakili fungsi secara pasti. Dan untuk partikel berada di manapun di dalam selang negatif tak terhingga dan tak terhingga. Jadi, sehingga kita memasukkan integral negatif tak terhingga dan tak terhingga dalam persamaan fungsi gelombang awal yang tadi. Pi K sama dengan 1 per akar 2 pi kali integral antara negatif tak terhingga sampai tak terhingga kali akar AE pangkat min A mutlak X kali E min I KX. Kemudian pi K sama dengan akar A per 2 pi integral antara negatif terhingga dan sampai tak terhingga kali E min X E kali pangkat negatif I KX min A mutlak X. Yang diperoleh pi K sama dengan akar A per 2 pi buka kurung A integral negatif tak terhingga sampai 0 E pangkat min I KX plus AX plus integral antara 0 dan sampai tak terhingga kali E pangkat min I KX min AX ya, kurung. Kemudian pi K sama dengan akar A per 2 pi kurung integral negatif tak terhingga sampai 0 E pangkat buka kurung negatif I K plus A X plus integral antara 0 sampai tak terhingga E pangkat buka kurung I negatif I K min A X. Kemudian dari persamaan ini itulah pi K sama dengan akar A per 2 pi buka kurung 1 per I negatif I K plus A plus 1 I K plus A tutup kurung. Nah, dari persamaan ini menghasilkan pi K A per 2 pi buka kurung 2A per K2 plus A pangkat 2 tutup kurung. Nah, di sini inilah hasil dari bagaimana menentukan
pika dengan fungsi gelombang awal yang pi f0 x sama dengan akar AE min akar AE pangkat min A x mutlak. Nah, ini nilainya, nilai pika sama dengan akar A per 2pi kali buka kurung 2A per K pangkat 2 plus A pangkat 2 buka kurung. Kemudian dari persamaan ini, dari hasilnya disimulasikan dengan pemrograman Python-nya, sehingga menghasilkan sebuah grafik dengan persamaan gelombang Y sama dengan akar A per 2pi buka kurung 2A per K pangkat 2 plus A pangkat 2 tutup kurung. Nah, Oke, ya selanjutnya di sini kita akan menentukan si XT atau kita bisa sebut sebagai time dependent Schrodinger equation atau persamaan Schrodinger bergantung pada waktu, karena di sini ada variabel T ya. Oke, jadi kita akan menggunakan deret Fourier untuk menyelesaikan ini. Ya, ini deretnya 1 per akar 2pi integral hingga eksponensial I kx min I habar per 2m k kuadrat T dikali dengan si k dk. Nah, karena sebelumnya si k itu sudah ditemukan nilainya, sudah kita tentukan, kita ganti dengan nilai tersebut. Jadi ini persamaan si xt itu sama dengan 1 per akar 2pi integral hingga eksponensial I kx min I habar per 2m k kuadrat T dikali dengan akar A per 2pi dikali 2A per K kuadrat plus A kuadrat dk. Nah, akan menjadi persamaan di bawah ini. Jadi ini untuk karena A itu konstanta, juga P kita keluarkan, juga angka 2 ya di sini. Jadi untuk konstanta kita keluarkan menjadi persamaan bawah ini. Kalau tepatnya kita highlight. Ini si xt itu sama dengan A pangkat 3 per 2 per Pi dengan integral hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T dk per K kuadrat plus A kuadrat. Nah, setelah kita mendapat bentuk integral ini, solusi tadi, kita akan membuatkan grafik ya. Jadi setelah di coding, ini hasilnya seperti berikut. Ya, di sini ada 2 garis. Pertama itu garis hitam putus dan garis biru ya. Ini melambangkan tentang kemungkinan posisi partikel berdasarkan fungsi gelombang yang di potensial 0. Ya, karena ini ada potensial ya, jadi garis hitam putih ini potensial atau X. Untuk persamaan tadi itu dibuatkan grafik biru ini, jadi garis. Baik, untuk selanjutnya yaitu menentukan fungsi gelombang pada xt saat nilai A itu bernilai maksimum atau sangat besar. Nah, kita ketahui bahwa persamaan xt sama dengan A pangkat 3 per 2pi integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T dikali dk per K kuadrat plus A kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai dari fungsi gelombang xt ketika nilainya A itu bernilai maksimum, itu menggunakan limit A mendekati tak hingga. Kita masukkan persamaan fungsi gelombang tadi pada limit A mendekati tak hingga, sehingga persamaannya menjadi limit A mendekati tak hingga A pangkat 3 per 2 per Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T dk per K kuadrat plus A kuadrat. Nah, limit A pangkat 3 per 2, nilai limit A mendekati tak hingga dari A pangkat 3 per 2 kita masukkan ke dalam persamaan integralnya, sehingga persamaannya menjadi 1 per Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T limit A mendekati tak hingga dari A pangkat 3 per 2 per K kuadrat plus A kuadrat dk. Nilai dari A pangkat 3 per 2 per K kuadrat plus A kuadrat kita turunkan, sehingga menjadi persamaannya menjadi 1 per Pi integral minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T limit A mendekati tak hingga dari 3 per 2 A pangkat setengah per 2A dk. Kita sederhanakan dari 3 per 2 A pangkat setengah per 2A tadi menjadi 3 per 4 dikali 1 per A pangkat setengah, sehingga nilai dari limit A mendekati tak hingga dari fungsi gelombang tadi menjadi 1 per Pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2m K kuadrat T limit A mendekati tak hingga 3 per 4 1 per A pangkat setengah dk. Nah, nilai dari limit A mendekati tak hingga dari 3 per 4 dikali 1 per A pangkat setengah, kita masukkan nilai A tak hingganya ke persamaan
ke persamaan A pangkat setengahnya. Jadi menjadi limit dari 3/4 1 per tak hingga pangkat setengah. Nah, jika suatu persamaan dibagi menjadi tak hingga, itu jawabannya mendekati 0. Jadi kita anggap 0. Sehingga nilai dari limit A mendekati tak hingga dari persamaan fungsi gelombang tadi menjadi 1 per Pi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga eksponensial I kx min I habar per 2M K kuadrat T dikali 0 3. Berapapun yang dikali 0 nih, itu nilainya akan 0. Jadi nilai dari limit dari fungsi gelombang xt saat A bernilai maksimum atau sangat besar itu bernilai 0. Nah, berikut ini adalah grafik A yang berhubungan dengan momentum P. Sehingga kita ketahui bahwa P sama dengan habar dikali K. Jadi berdasarkan transformasi Fourier dari x, 0 pada dasarnya adalah fungsi gelombang untuk momentum partikel pada saat T bernilai 0 atau waktunya bernilai 0. Nah, pada saat A itu bernilai maksimum atau sangat besar, grafik di atas itu menunjukkan kepastian yang tinggi dalam posisi partikel saat itu juga. Itu ditujukan pada grafik yang berwarna biru, dan pada grafik berwarna merah itu menunjukkan kepastian momentum partikel pada posisi awalnya. Hasil simulasi. Oke, berikut merupakan hasil simulasi persamaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian pertama, kami menentukan simulasinya pada saat keadaan awal dan pada saat keadaan normalisasi. Yaitu langkah pertama, kita mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Kemudian misalnya Pi di sini nilainya NP dan NP kali Pi, kemudian A-nya itu didefinisikan sebagai misalnya 2 kali nilai Pi, A kecil, A besar, definisikan semua variabel yang akan digunakan, kemudian membuat grafiknya dengan menggunakan dua variabel X1 dan X2. Nah, kemudian menentukan nilai X itu antara 0 sampai dengan 1000, dan di sini untuk plotnya kita batasi dari nilai 0 sampai dengan nilai A. Kemudian setelah kita mendefinisikan semua variabel yang akan digunakan pada persamaan, selanjutnya kita definisikan persamaannya. Yang pertama yaitu definisikan persamaan pada saat keadaan awalnya, yaitu si x, t pada saat keadaan 0, dan di sini di bawahnya merupakan hasil dari definisi dari persamaan yang telah ditentukan pada saat analisis sebelumnya. Kemudian setelah mendefinisikan persamaan pada saat keadaan awal, kemudian dilanjut dengan mendefinisikan keadaan normalisasinya, yaitu pada saat si, x atau pada saat keadaan normalisasi. Nah, kemudian setelah itu kita plot menggunakan nilai x dan menuliskan label atau keterangan-keterangan pada sumbu pada grafiknya. Di sini telah diset untuk judulnya initial wave function atau fungsi gelombang pada awalnya pada saat keadaan awal. Kemudian diset untuk label y atau pada sumbu y yaitu sebagai si x, 0, dan berlaku juga pada grafik pada saat keadaan normalisasi, yaitu dimana diset untuk judulnya normalize untuk si x, 0 atau pada saat keadaan normalisasi, kemudian untuk label y juga. Selanjutnya untuk poin yang ke B, yaitu menentukan besarnya K, dimana kita sama halnya seperti yang langkah yang pertama, menentukan variabel-variabel yang digunakan pada persamaan yang akan didefinisikan. Kemudian karena di sini kita menggunakan persamaan dari hasil transformasi Fourier, jadi kita definisikan terlebih dahulu persamaan dari hasil transformasi Fourier, kemudian kita plot dengan x label sebagai W, misalkan W, kemudian di labelnya sebagai Fouriernya, kemudian title atau untuk judulnya itu sebagai hasil transformasi dari Fourier, persamaan Fouriernya. Dan selanjutnya masuk pada persamaan yang ke C atau plot grafik pada poin ke C, yaitu pada saat keadaan TDSE atau Time Dependent Schrödinger Equation. Nah, ya untuk langkahnya sama persis, yaitu yang pertama menentukan variabel-variabel yang digunakan pada persamaan, kemudian selanjutnya menuliskan persamaannya si pada saat keadaan 0, kemudian dituliskan sesuai dengan hasil analisis yang telah ditentukan, kemudian semua variabelnya dimisalkan pada saat angka tertentu. Kemudian ngeplot grafiknya, plot figur dengan membatasi 6 sampai 4, kemudian setelah gitaran didapati grafik sebagai berikut ini, dimana ini menunjukkan bahwa adanya probabilitas kemungkinan
didapati partikel pada daerah tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.